Halo sedulur kabeh, piye kabare? Moga sehat terus yo. Kali ini aku akan membawakan film berjudul Search Out, menceritakan aksi seorang hacker dalam memburu psikopat yang membunuh melalui Instagram. Lah, membunuh lewat sosmed, gimana ceritanya? Penasaran kan? Skuilah, langsung aja kita masuk ke filmnya. Tampak pria bertato sedang bermain sosmed Instagram. Lalu ia mendapatkan rangkaian misi seperti menonton film aneh semalaman, jangan berkomunikasi dengan siapapun, melukai diri sendiri, dan misi terakhirnya adalah nanti akan kita ketahui bersama. Jun, pemuda yang kesulitan mencari pekerjaan, inginnya sih kerja kantoran, malah jaga swalayan. Begitu pula dengan Sung Min, sahabat Jun ini ngebet banget jadi polisi tapi belum kesampaian. Ia pun memenuhi kebutuhannya dengan menjadi kurir. Mereka tinggal di sebuah kontrakan yang nyaman, aman, dan tentram. Hingga semua itu berubah ketika Minji tetangga mereka menerima DM tak dikenal. Akun bernama Eris Kigal mengirimi gambar paus dan pertanyaan sederhana. Namun saat Minji merespon, dia malah mendapat jawaban kurang mengenakkan. 진짜 뭔 소리야? Jun juga aktif di Instagram. Ia punya akun anonim bernama Sewonjigi dengan 12.000 pengikut. Nggak sepenuhnya anonim sih, karena selain membagikan info menarik serta artikel, ia juga bersedia membantu pihak yang butuh dipromosikan. Seperti contoh pemilik akun mental health, yaitu Sowon. 홍보 소원 신청하셨죠? Ia membuka layanan konseling gratis. 저희가 공단 지원 사업으로 저소득층이나 취업 준비생 Di sini, Jun juga sempat ditawari konseling gratis, namun ia menolak. 12.000 pengikut di akun Jun terbilang lumayan banyak, dan kebetulan salah satunya adalah Minji. Suatu ketika, Minji mengirimkan DM. Ia ingin bertemu pemilik akun Sewonjigi untuk curhat suatu hal. Tetapi Jun menolak. Dia malu kalau identitasnya sebagai pemilik akun itu diketahui oleh tetangganya sendiri. Hingga suatu malam, seorang pria misterius menguntit Minji. Tak lama, Sung Min pulang, lalu tanpa sengaja berpapasan dengan pria itu. 죄송합니다. Esoknya, seorang detektif menginfokan kalau Minji meninggal akibat bunuh diri. Hal ini membuat Jun kaget sekaligus merasa bersalah karena telah menolak permintaan Minji. Setelah itu, Jun menerima DM dari Eris Kigal. Lagi-lagi dengan sebuah pertanyaan sederhana, apa makna hidupmu? Tidak ingin merespon, ia pun langsung menghapusnya. Namun tiba-tiba masuklah DM dari akun Minji yang mengatakan, "Aku bertanya padamu, jawab aku." Wah, nggak beres. Sepertinya Jun mulai diincar oleh Eris Kigal. 이거 지금 한 사람이 장난치고 있다. 이거 아니야? 그것도 죽은 사람. Di tempat lain, seorang pria sedang menatap gambar paus di monitor, dan ternyata ialah pria bertato di awal film tadi. Gambarnya kelihatan gak asing kan? Yap, itu adalah gambar paus yang diterima Minji sebelum bunuh diri. Loh, bukannya di awal film dia nerima misi aneh-aneh dan mengarah ke bunuh diri? Jadi, dia korban Eris Kigal atau malah Eris Kigal itu sendiri? Sabar, cerita masih berlanjut. Merasakan kejanggalan, Jun dan Sung Min melaporkannya ke detektif Go. Ialah detektif yang menangani kasus meninggalnya Minji. Tetapi sayangnya ia tidak bersedia menyelidiki laporan itu lebih lanjut. 지금 이미 현장 조사 다 끝났고 사연도 명확한데 대체 왜 이러는 건데? 아이고, 왜라뇨? Masih belum menyerah, Jun meminta tolong pada ketua gangster kenalannya. Inilah Nuri, anak buah si ketua gangster dengan keahlian sebagai hacker. Mereka pun mulai mencari informasi seperti arti Eris Kigal, sampai melacak siapa saja yang pernah mengunjungi akun IG misterius itu. Dari situ didapatilah hal mencengangkan, karena beberapa orang yang mengunjungi akun itu, kini statusnya sudah almarhum. Saat berdiskusi mengenai keanehan ini, tampak pria misterius menguntit mereka. Pria ini sama dengan yang menguntit Minji sebelumnya, sebut saja Mr. M. Entah apa tujuannya mengambil gambar Jun dan kawan-kawan.
Esoknya, Jun dan Sungmin hendak mengumpulkan informasi dari keluarga korban pembunuhan. Tetapi sia-sia, usaha ini tidak membuahkan hasil. 미안한데 아직은 별로 얘기하고 싶지 않아요. 나중에 와요. Di jalan, mereka malah dibuntuti oleh Mr. M lengkap dengan kameranya, mencoba mengejar, tentu. Tetapi mereka gagal menangkapnya. Setelah itu, datanglah kabar tak mengenakkan dari Nuri. Eri Sikigal berkomentar di salah satu foto Instagramnya dengan kalimat yang tak asing, yaitu apa makna hidupmu? Loh, bukannya Nuri ini hacker, kenapa nggak dilacak aja lokasinya, datengin terus baku hantam? Ya, itu sedang diusahakan. Tapi bukanlah hal yang mudah karena mereka berhadapan dengan pembunuh melek teknologi. Di sisi lain, Mr. M kembali menguntit Jun serta kawan-kawan. Namun kali ini ia tertangkap. Mr. M ditugaskan oleh Eri Sikigal untuk menggali informasi terkait calon korbannya. Supaya Eri Sikigal bisa masuk ke alam bawah sadar korban, membuatnya stres, gelisah, bahkan sampai putus asa dengan masalah hidupnya. Dan terakhir menggiringnya untuk bunuh diri. Tentunya melalui media sosial Instagram. Ternyata Mr. M juga terpaksa melakukan ini semua. 그런데 어느 날 저에 대한 비밀을 알고 있다면서 협박을 하기 시작했어요. Setelah mendapat sebuah informasi, Detektif Go dan dua anggotanya menggerebek rumah pria bertato yang diduga adalah Eri Sikigal. Cukup aneh, bukannya tadi dia tidak mau mengusut kasus ini. Lah kok sekarang malah, ya gitulah, nanti kalian juga akan tahu. Tapi sebelum ditangkap, pria bertato ini malah bunuh diri. Inilah potongan scene yang kita lihat di awal film tadi. Kemudian Jun mendapatkan kabar dari Detektif Go. 다 끝났으니까 더 이상 쓸데없는 짓 하지 마요. 또 괜히 SNS에다가 헛소리 하지 말고. Di saat Jun dan Sungmin sudah mulai tenang, Nuri malah merasakan kejanggalan. 미심쩍은 부분들은 있어. 내가 좀 더 알아볼게. Sampai suatu malam, kecurigaan Nuri ini terbukti. Ia yang sedang mencari informasi lebih lanjut, tiba-tiba mendapat DM dari Eri Sikigal. Tak berselang lama, Jun serta Sungmin datang. Melihat Nuri tak sadarkan diri, mereka langsung melarikannya ke rumah sakit. Setelah itu, Sungmin malah menjadi korban selanjutnya. Suatu ketika, ia membuka DM Eri Sikigal, terpancing untuk membalasnya, dan masuk ke perangkap. Di alam bawah sadarnya, dia diingatkan akan masalah hidupnya, dibuat putus asa, dan digiring untuk bunuh diri. Untunglah, dia diselamatkan oleh Jun. Berpindah ke rumah sakit di mana Jun menjenguk Nuri. Di sini, Nuri memberikan informasi yang ia peroleh sebagai modal untuk menangkap Eri Sikigal. Mr. M juga menemui Jun untuk memberikan informasi tambahan. Sebagai persiapan terakhir, Jun menemui kawan lamanya bernama Bong Si. Ia seorang live streamer dengan jumlah pengikut yang lumayan banyak lah. 더 못 도와줘서 미안하다. Ketika mulai beraksi, Jun malah dikepung oleh beberapa orang. Namun untunglah Sungmin datang menolong, sehingga Jun bisa melanjutkan misinya. Sesaat kemudian terjawablah keanehan si Detektif Go. Ia tiba-tiba muncul lalu membawa Jun ke markas Eri Sikigal. Kebenaran pun mulai terungkap. Ternyata penggerebekan oleh Detektif Go dan aksi bunuh diri dari pria bertato adalah perintah Eri Sikigal. Selama ini, pria bertato hanyalah tumbal, di mana ia ditugaskan untuk menggunakan identitas Eri Sikigal. Sehingga dengan kematiannya, Detektif Go bisa benar-benar menutup kasus ini dan membuat Eri Sikigal bisa terus melakukan pembunuhan. Si detektif terpaksa menuruti perintah Eri Sikigal karena ia diancam aibnya akan dibeberkan. 약속대로 사진 삭제해. Sekarang kita tinggal lihat Eri Sikigal yang sebenarnya. Ialah Sowon, ahli psikologi pemilik akun mental health yang tadi meminta tolong ke Jun terkait promosi. Beberapa tahun yang lalu, Jun pernah memposting keluhannya soal ayam berjamur yang dibelinya dari sebuah resto bernama Deoyo Chicken. Postingan itu viral, sampai membuat Deoyo Chicken diboikot. Sementara pihak supplier ayam yaitu Soyoung Group diinvestigasi oleh Kementerian BPOM. Setelah itu bangkrut, pemiliknya stres dan meninggal. Nah, Sowon ini adalah anak dari pemilik Soyoung Group.
Ia pun stres sepeninggal ayahnya dan hendak balas dendam. Namun saking gilanya, bukannya fokus mencelakai Jun seorang, malah membunuh banyak orang lain, terutama orang-orang di sekitar Jun. Ya intinya Sowon menggunakan ilmu psikologinya untuk mengacaukan korban sampai terbesit kata bunuh diri. Tapi untunglah selama ini Jun tidak pernah masuk perangkapnya. 진실은 네가 그냥 미친 살인마라는 거야. Di sini Jun akan dibunuh, begitu pula dengan Sungmin. Namun tiba-tiba 내가 현장 체질이라 병원에 오래 못 있겠더라고. si gangster datang bersama Nuri untuk menolong. Singkatnya, Jun mengikuti Sowon yang kabur ke atap gedung. Psikopat ini masih bisa santai karena dua hal. Pertama, tidak ada bukti untuk bisa menyeretnya ke penjara. Kedua, kalaupun dia dibunuh atau dilukai, maka Jun yang akan ditangkap polisi. Tetapi Jun tidak membutuhkan bukti apapun karena ternyata ia telah menayangkan kejadian di malam itu melalui kamera kecil di balik bajunya secara live. Tentunya dibantu oleh Bong Si, si tukang streamer yang tadi dimintai tolong. 비싼 거야. 망가지면 나 치킨 100마리 먹어야 되니까. Tidak ada lagi harapan, Sowon memilih untuk bunuh diri dengan terjun dari atas gedung. Namun sia-sia. Polisi sudah berjaga di bawah untuk menyelamatkannya dari maut, tapi tidak dari penjara. 당신을 김순호의 134명에 대한 자살 교사 혐의 및 I'm crawling around, searching for higher ground. Can't see in front of me, my enemies. I've tried every possibility, ability to know if I can bleed.